Shalom adik-adik sekolah minggu, adik tunas remaja, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, kita percaya kalian pasti dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik semua. Dan hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya selama seminggu ini. Hari dimana kita boleh beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Tapi kalian lebih percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat tubuh, jiwa, roh sehat, tidak berkekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Urapi setiap mulut lidah kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian aja ya. Tak terbatas kuasa. Kita mau belajar memuji, menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Adik-adik belajar ya. Kebaikan sikap menyembah Tuhan. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan dengan nama adik. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lembut lagi. Lebih luas
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap mulut lidah kami Tuhan, supaya puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang termanis di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita ada satu pujian. Segala puji syukur semuanya boleh bangkit berdiri, boleh bersorak-sorai bersama dengan Kak Debbie juga Kak Monica. Tepuk tangan yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
walaupun banyak kejadian hari-hari ini, kita kira-kira perlu takut nggak ya? Nggak perlu dong. Karena apa dong? Kita nggak Ada perlu takut. Tuhan Yesus di sisi kita. Oke, kita angkat satu pujian yuk. Kaulah kuatku. Yuk, semuanya semangat yuk. Tetap semangat yuk. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan sebagian daripada rahasia firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian, jangan pernah menyerah. Semuanya sikap doa ya adik-adik ya. Kita belajar takut akan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya Tuhan.
bagi yang setia dan percaya. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Yesus. Kami rindu akan Engkau Bapa. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami selalu punya Allah yang baik Bapa. Ingatkan kami apapun masalah kami Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, fokuskan setiap kami Bapa, agar firman yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, berkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Urapi Bapa, agar firman disampaikan tidak kembali dengan sia-sia itu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Hilda. Apa kabar kalian? Kakak berharap semuanya sehat dan keadaannya kalian baik. Dan jangan lupa kita harus tetap semangat. Hari ini kakak mau berbagi sesuatu, kita mau belajar bareng-bareng. Kita mau belajar tentang hikmat yang datangnya dari Tuhan ya, bukan dari manusia. Coba kita mau belajar dari kisah seorang Bapak Salomo, Raja Salomo, saat dia menggantikan Raja Daud. Kita mau lihat ada di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Jadi ini ceritanya Salomo ketemu dengan Tuhan melalui mimpinya. Dengerin aja, kakak bacakan ayatnya ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah itu katanya Salomo. Dari obrolannya Salomo dengan Tuhan ini datang ketika Salomo sebelumnya, kalau kalian baca ayat sebelumnya, Salomo ini sebelumnya punya kebiasaan selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran. Setelah itu Tuhan meresponi persembahannya Salomo, dengan Tuhan datang di dalam mimpi Salomo. Kok bisa ya Salomo sampai kepikiran? Dia benar-benar kepikiran sekali pada waktu itu, waktu dia menjadi raja menggantikan ayahnya si Daud. Saking kebawa mimpinya, saking dia kepikiran harus bagaimana menjadi raja, karena dia masih muda dan beberapa pengalaman, sampai dia kepikiran waktu mempersembahkan, dia sempat tidur di kemah, Tuhan datang, sampai saking kepikirannya itu terbawa mimpi perkaranya. Akhirnya Tuhan datang melalui mimpi. Nah, di sini itu terjadi awal mula sebuah hikmat, yaitu yang pertama, karena apa? Salomo rendah hati. Kok bisa Salomo rendah hati? Dari mana Salomo rendah hati? Yang pertama ada di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sama 9 tadi. Salomo mengakui keberadaannya. Tuhan, aku ini masih muda, aku belum berpengalaman. Dia mengakui keberadaannya, dia ngaku ke Tuhan, aku masih muda, aku belum berpengalaman, dan aku nggak sanggup untuk memerintah bangsa yang besar ini. Salomo nggak sanggup. Dia mengaku itu kepada Tuhan. Dari ketidaksanggupannya itu, dia merasa tidak sanggup dan dia butuh Tuhan. Dia meresponi, akhirnya Tuhan meresponi hati si Salomo tadi. Datanglah dia melalui mimpi. Terus akhirnya lalu Tuhan bertanya sama Salomo, kamu minta apa di dalam mimpinya? Kamu minta apa Salomo? Apa yang kamu minta? Kayak di film-film
jini itu ya. Baik, kamu minta apa? Akan kuberikan. Sama Tuhan ini juga nawarin gitu ke Salomo. Kamu minta apa? Tak kasih apa yang kamu minta. Tapi Salomo cuman minta satu saja, yaitu yang diminta adalah sebuah hikmat. Salomo cuma bilang, aku hanya minta satu Tuhan, adalah hikmat. Padahal Tuhan tanya, kamu minta apa? Tak kasih. Salomo nggak minta kekayaan, nggak minta umur panjang, nggak minta aku mau menang dari perang, enggak. Dia cuma minta satu saja, yaitu apa? Hikmat. Di sini kakak mau kasih tahu, apa sih hikmat itu? Apa hikmat itu? Salomo bilang kan, ada di ayat 1 Raja-Raja 3 di ayat 9. Salomo bilang begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Seperti itu. Jadi apa sih hikmat itu? Yang pertama, hikmat itu adalah apa? Kemampuan untuk menimbang perkara. Yang kedua, kemampuan untuk apa? Dapat membedakan mana yang baik dari yang salah, mana yang benar dari yang tidak benar. Seperti itu. Itu adalah sebuah hikmat. Terus apa sih manfaatnya? Kalau kita punya hikmat, buat apa akhirnya kita bisa apa kalau seumpama kita minta hikmat seperti yang Tuhan kasih hikmat kepada Salomo? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kalau kita punya hikmat itu bisa membedakan bagaimana kita berhadapan dengan orang. Orang ini kan macam-macam ya, adik-adik ya. Sifatnya banyak. Karena setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Kalau kita punya hikmat, kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita bisa tahu kita berhadapan dengan siapa ya. Oh, kita berhadapan dengan orang tua, berarti kita harus berbicara dengan sopan. Kita berhadapan dengan teman, ya berbicara seperti teman. Kita bisa membedakan dengan siapa kita berhadapan, siapapun itu, dimanapun. Yang kedua, kalau kita punya hikmat itu bisa membedakan suara. Mana suara yang harus kita dengar, mana suara yang harus tidak kita dengar, atau berita mana yang harus kita dengar, berita mana yang harus kita tidak perlu dengar. Hikmat bisa membedakan suara juga. Contoh, ada berita, ini perlu kita dengar atau tidak ya? Karena kalau kita banyak dengerin yang seharusnya tidak perlu kita dengarkan, maka akhirnya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan informasi yang benar-benar kita butuhkan, benar-benar kita perlukan. Kayak contohnya, seumpama kalian di sekolah kemarin ini kan sudah ulangan, ke depan akan masuk semester baru ya, akan libur dulu, ke depan akan ada semester baru. Contohnya kalian ada ujian, berarti harusnya kalian harus melakukan apa? Adalah belajar. Minta hikmat sama Tuhan, kalian belajar untuk mempelajari semua bahan ujian. Tetapi jika kalian tidak punya hikmat, kalian bebal, kalian tidak meminta hikmat dari Tuhan, seharusnya kalian punya waktu untuk belajar, tapi kalian menggunakan waktu itu dengan tidak baik, dengan bermain atau dengan menonton YouTube, membuang-buang waktu. Akhirnya kita benar-benar kehilangan kesempatan yang seharusnya kita miliki dengan baik. Seperti itu. Semuanya itu tidak hanya sekedar kita tidak hanya sekedar kita ngasal ya, mau ngambil keputusan dan lain-lain. Itu semuanya perlu hikmat dari Tuhan. Bukan sekedar kita mengambil keputusan itu, enggak. Adanya kita sekarang sampai kita berada di mana itu karena keputusan yang kita buat. Dari hikmat tadi, kalian harus membuat sebuah keputusan yang banyak sekali. Setiap hari kalian harus membuat keputusan. Setiap hari itu bakal ada beribu-ribu keputusan ya yang harus kalian buat. Kalau kalian tidak punya hikmat, kalian sembarangan, apa yang akan terjadi? Kacau pastinya, sangat kacau. Setelah itu balik lagi, kita mau lanjut lagi ke kisahnya Salomo. Ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Ketika Tuhan
ketika Tuhan tahu permintaannya Salomo hanya minta apa? Hikmat untuk untuk membedakan mana yang baik dan untuk menimbang sebuah perkara. Lalu di ayat 10 Tuhan bilang, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kakak ulangi ya, ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Tuhan berkata begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan itu memandang baik apa yang diminta oleh Salomo. Coba bayangin ya, kira-kira selama ini apakah Tuhan itu sudah memandang baik permintaan kita nggak ya melalui doa? Sudah dipandang baik belum ya? Sampai Tuhan waktu Salomo minta hikmat, sampai Tuhan itu bilang, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kira-kira kalau selama ini, apa kita selama ini sudah memohon yang baik ya kepada Tuhan? Coba dijawab sendiri aja. Malah anehnya kadang itu kita lebih sering mengancam Tuhan. Tuhan, aku mau kayak gini, pokoknya Tuhan harus penuhi permintaanku, kayak gitu. Malah kadang suka ngancam Tuhan. Tuhan, kalau seumpamanya nggak dikabulkan permintaanku, nggak diterima permohonan doaku, permintaanku, aku nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau gini, nggak mau gitu. Nah, kan malah aneh, yang jadi Tuhan itu siapa gitu. Kok kita kadang sering memaksa Tuhan harus jawab doaku, kan malah aneh. Di sini ini harus kalian ketahui ya adik-adik, bahwa Tuhan itu tidak berhak menjawab semua permohonan kalian. Tuhan nggak punya hak untuk menjawab semua permohonan kalian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Tuhan akan menjawab segala permohonanmu yang Tuhan tahu bahwa itu, oh iya itu benar, oh iya itu baik buat kamu, itu baru dijawab. Tapi kalau permintaannya aneh-aneh ya belum tentu Tuhan kabulkan, karena ya memang Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan, gitu kan ya. Terus kita lanjut lagi, karena Tuhan itu baik dan maha tahu. Jadi misalnya kalau kalian permohonannya nggak penting gitu, ya mungkin memang kadang ada yang dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan itu pasti ada sesuatu hal yang Tuhan pengen, sesuatu hal yang terjadi dalam hidupmu. Jadi nggak semuanya itu akan dikabulkan. Jadi kalian harus pahami itu ya. Nggak semua permintaan kalian itu bakal dikabulkan oleh Tuhan. Kita balik lagi ke kisah Bapak Raja Salomo. Yang ketiga ya, ada di 1 Raja-Raja 3 di ayat 11 sampai ke 13. Kita bacain. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Itu ada di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ke 13. Salomo cuman minta hikmat dari Tuhan, cuman minta satu permintaannya, tetapi sama Tuhan malah dikabulkan banyak, dikabulkan banyak. Sebuah permintaan yang nggak Salomo minta malah itu dikasih sama Tuhan ke Salomo.
Akhirnya Salomo dapat apa? Dapat banyak. Ada di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Adik-adik bisa baca. Salomo cuma minta hikmat malah dikasih banyak sama Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok dikasih banyak sekali sama Tuhan? Nggak cuma hikmat aja, malah dikasih kekayaan, dikasih hikmat, suatu hikmat yang penuh hikmat. Nggak ada raja yang seperti Salomo nantinya, seperti itu. Bahkan kekayaan dan kemuliaan pun tanpa dia minta sudah Tuhan kasih. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan kok memberikan semuanya itu kepada Salomo? Karena yang pertama apa? Karena Salomo rendah hati. Dia minta apa? Sesuatu yang baik. Terus apa? Dia meminta bukan untuk keuntungannya dia pribadi, dia meminta untuk kebaikan bersama, untuk keuntungan bersama, bukan untuk kekayaannya dia sendiri, enggak. Bukan. Yang dia minta adalah bukan hal yang pribadi, tapi untuk kebajikan banyak orang. Lalu apa? Salomo minta apa? Dapat menjalankan fungsi dari raja. Dia enggak minta buat keegoisannya dia sendiri, enggak, tapi untuk kebaikan banyak orang. Sekali lagi, akhirnya Tuhan kasih apa? Seorang yang penuh dengan hikmat, itu dikasihkan ke Salomo. Nih, kasih kayak gitu ya, penuh hikmat dan pengertian. Dari semuanya yang kakak cerita tadi, dari awal sampai akhir, kira-kira apa sih yang sampai Tuhan itu sampai segitunya gitu loh sama Salomo, sampai dikasih semua kejayaannya dan lain-lain. Dia kan kaya sekali ya Salomo. Apa sih? Apa yang Tuhan suka dari Salomo? Jawabannya adalah kerendahan hati seorang Salomo. Kerendahan hatinya seorang Salomo. Salomo sadar keberadaannya. Salomo sadar dia nggak mampu. Akhirnya dia apa? Meminta sesuatu hal kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa aku ini gak mampu Tuhan. Dia akhirnya apa? Pergi mencari kepada apa? Sang Pencipta. Karena Salomo tahu bahwa Tuhan itu adalah apa? Sumber segalanya. Salomo minta hikmat dikasih. Hanya minta hikmat tapi dikasih Tuhan banyak hal. Coba kita lihat ada di Amsal 11 ayat 2 ya. Kesukaannya Tuhan itu karena Salomo adalah rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bangun dari mimpinya, Salomo ini langsung dihadapin sebuah masalah. Coba adik-adik baca, ada di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 27 ya. Kakak singkat cerita aja. Jadi waktu dia kan mimpi tadi. Dia kan mimpi, terus Tuhan datang, dia minta hikmat. Waktu dia bangun dari mimpinya ternyata langsung dihadapin sebuah masalah. Ada masalah, itu ceritanya ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini tinggal di satu rumah. Tidak ada siapapun, hanya mereka berdua saja. Hari pertama, perempuan yang A ini melahirkan seorang anak laki-laki. 2 hari setelahnya, perempuan yang B juga melahirkan anak laki-laki, sama-sama melahirkan anak laki-laki. Tidak ada siapapun di rumah itu, hanya mereka berdua dan anak-anaknya. Setelah malam tiba, si perempuan yang B ini tidak sengaja niduri anaknya. Jadi anaknya singkat cerita mati. Lalu mereka berdua datang ke Raja Salomo, bilang, ngadu gitu, Raja, aku ini tinggal di rumah yang bersamaan, nggak ada orang yang tahu. Dikasih kasus yang seperti itu Raja Salomo. Terus Salomo dengerin aja ceritanya dari mereka berdua. Akhirnya waktu anaknya yang si B ini mati, tiba-tiba anak ibu yang B ini ngambil anaknya yang si A, ditaruh di sampingnya.
anak yang mati tadi diberikan ke ibu yang A. Akhirnya waktu pagi-pagi waktu ibu yang A itu terbangun, dia tersadar, loh, waktu mau menyusuinya, loh ini bukan anakku bukan seperti ini. Akhirnya mereka berebut seorang anak, datang lagi dia mengadu pada Raja Salomo tadi. Ini anakku. Si ibu A bilang, loh anakku bukan yang ini, anakku masih hidup. Ibu yang B juga bilang, bukan, anakmu yang mati, anakku yang masih hidup. Mereka berantem di depannya Raja Salomo. Salomo disuruh memutuskan. Akhirnya Salomo bilang, minta untuk ke pengawalnya, bilang, ambilkan saya pedang. Coba anak bayi yang masih hidup ini minta dibelah menjadi dua. Yang satu biar rata, biar adil, biar ibu-ibu yang tadi ini mendapat yang sama, dibagi dua. Salomo bilang, penggala dibagi ke ibu A dan ke ibu B. Akhirnya ada salah satu ibu berkata seperti ini kepada Raja Salomo. Ibu A-nya bilang gini, Raja, tolong ampuni aku, jangan bunuh anak ini, kasih aja anak ini ke ibu B, gitu, hidup-hidup jangan dibunuh. Lalu ibu B-nya bilang kepada Raja Salomo, Raja, ya udah penggal aja, biar sama-sama kita mendapat anak yang mati, ibaratnya. Jadi sama-sama ibaratnya impas menurut ibu yang B. Akhirnya Raja Salomo mengambil keputusan. Pegawainya disuruh ngambil anak yang masih hidup tadi, bawa sini anaknya, berikan kepada ibu yang A. Salomo berkata seperti itu, berikan kepada ibu ini, karena ibu ini adalah benar-benar ibu dari si anak yang hidup ini. Seperti itu. Dia dihadapkan masalah seperti itu setelah bangun dari mimpinya. Akhirnya waktu semua rakyat, semua bangsa yang ada di situ mendengar keputusan Salomo mengambil keadilan dari hikmat yang diberikan Tuhan tadi, orang-orang itu kaget. Wah, coba kita baca, ada di 1 Raja-Raja 3 ayat ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi semua warga itu akhirnya tahu mengetahui hikmat, bahwa hikmat dari Allah itu ada di dalam diri Salomo. Akhirnya apa yang terakhir? Semua warga tahu bahwa hikmat dari Tuhan itu benar-benar hebat, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Nama Tuhan dimasyhurkan karena orang-orang tahu bahwa hikmat yang dari Tuhan itu benar-benar adil, benar-benar luar biasa, benar-benar hebat sekali. Tapi di sini kita harus sadar bahwa yang hebat itu bukan Salomo, melainkan siapa? Tuhan yang memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi adik-adik harus bisa pahami ya, seperti itu. Tetap ujung-ujungnya bukan nama Salomo yang dimasyhurkan, bukan Salomo yang ditinggikan, tapi tetap kembali lagi semuanya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Kita banyak belajar sesuatu ya hari ini. Jadi kita mau terus dekat sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta hikmat buat supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan setiap hari dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sekian pembelajaran dari Kak Hilda. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap renungan-Mu Tuhan yang Engkau berikan pada hari ini. Kiranya itu Tuhan bisa membuat kami mengerti bahwa hikmat yang daripada Engkau memang benar-benar hikmat yang benar-benar tidak bisa dibandingkan oleh siapapun Tuhan.
Tuhan, tolong kami, beri pengertian kami, berikan kami hikmat supaya kami cakap Tuhan di dalam setiap bidang yang akan kami lalui, di dalam setiap hal yang akan kami lalui juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin.